Jangan tenang-tenang, sebab iman harus ada cobaannya. Berimankah kamu dengan benar ataukah tidak? Ataukah kamu orang yang kurang dalam beriman? Sabirin, kasih kabar gembira pada yang bersabar. Nabi SAW beliau bersabda, ta'arraf ilallahi fil rakha'i ya'rifka fil syiddah. Ingat-ingat kebaikan Allah, ingat-ingat untuk syukur kepada Allah. Tunjukkan dirimu sebagai hamba yang syukur, sebagai hamba yang dekat dengan Allah, rajin ibadah, rajin tunduk kepada Allah di saat kamu nikmat, di saat kamu senang. Jadi kalau sampai lagi senang, lagi nikmat, banyak-banyak ingat sama Allah. Rumah tinggal enak, air lancar, ya, pasangan nurut, anak ngaji, uang sekolah ada, duit ada, semuanya ada, makanan lima kali sehari, isu sekop pecel, jam songo, lele, awan, macem-macem, ya, sore bakso, ya. Nanti maghrib apalagi, jam berapa apalagi, jam berapa apalagi. Alhamdulillah enggak? Alhamdulillah. Kendaraannya lancar juga. Kopinya ada juga alhamdulillah. Tehnya ada ya juga iya. Rokoknya juga ada ya sudah memang begitu. Artinya tidak ada kenikmatan yang terkurangi. Kamu dikasih tergerak hatimu untuk sholat, alhamdulillah. Hadir pengajian, iya. Kemudian sholat 5 waktu, ya alhamdulillah. Masih subuh ini keri-keri. Apalagi kalau mau dituntut bangun malam. Kecuali mau kerja pagi, kerja siang, kerja malam, tetap dikasih rezeki oleh Allah. Bahkan yang kerjaannya malam terkadang lebih banyak rezekinya daripada pagi hari. Sudah capek bekerja, masih bisa kita kumpul di tempat ini. Karena itu kita doakan mudah-mudahan Lora Ahmad sama Lora Hamid ini terus diberi panjang umur, diberi sehat afiat. Kemudian jamaah PKB ini baik yang laki ataupun perempuan terus diberikan kemakmuran dunia akhirat. Dan kita tahu bahwasanya kita ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tenang-tenang, sebab iman harus ada cobaannya. Berimankah kamu dengan benar ataukah tidak? Ataukah kamu orang yang kurang dalam beriman? Sabirin, kasih kabar gembira pada yang bersabar. Siapa? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meskipun daerah yang menerima cobaan, orang dulu kalau di satu daerah terkena cobaan bencana, yang lebih nangis mereka. Misalkan Sidarjo nggak kena apa-apa, daerah lain yang kena, Sidarjo lebih menangis daripada yang lainnya. Kenapa? Khawatir, takut kalau kurang syukur kepada Allah nanti mengalami yang sama. Bukan kita nggak boleh tenang, tapi tenangnya kepada Allah. Ya, artinya hati ini bawalah tenangnya kepada Allah. Kalau hati ini kamu bawa tenangnya kepada Allah, maka nanti aspek-aspek yang bikin kamu tenang dijaga sama Allah.
istri dijaga, anak dijaga, suami dijaga, makanan dijaga, minuman dijaga, rezeki dijaga. Kenapa? Karena ini adalah aspek-aspek yang mendukung kehidupan kamu untuk menjadi tenang, dan yang dibalik itu engkau akan dikasihi tumakninah, ketenangan zahir dan batin. Maka tidak akan ada takut, maka tidak akan ada khawatir. Makanya rajin-rajin baca manzil. Manzil memang diadakan sebulan sekali, tapi kalau bisa tiap hari sampean baca sebagai bentuk perlindungan. Kemudian sekarang kita belajar apa yang menyebabkan turunnya bencana, aspek-aspek yang kiranya membuat kita mendapatkan bencana atau mendapatkan musibah ini. Mukmin itu tidak ada yang merugi. Dia dicoba atau dikurangi apapun pada dirinya, melainkan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik kelak di akhirat. Ada orang, kata Nabi SAW, dia diambil kedua matanya hingga dia buta, maka akan diganti oleh Allah mata di surganya Allah. Ada orang yang diambil anaknya, akan digantikan dengan kemakmuran, akan digantikan oleh Allah dengan kenikmatan, dengan anugerah yang besar, derajat yang besar. Anaknya nanti nyambut dia di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal yang menciptakan dan yang memiliki siapa? Allah. Tapi cuman dipercayakan kepada sampean, justru sampean yang disuruh untuk mengambil untung. Yang ngasih rezeki siapa sih? Yang ngasih kamu untuk taat siapa? Hah? Allah. Yang ngasih kamu tenaga siapa? Yang ngasih kamu kesadaran siapa? Kepada siapa? Minta pahalanya dari siapa? Lah iya, yang ngasih kekuatan dari awal hingga akhir adalah Allah. Terus kita menyembah Allah, lalu kita justru yang diuntungkan oleh Allah. Kita malah yang dapat pahala, kita malah yang dapat Kalau gini kira-kira Allah mulia apa enggak? Dermawan apa enggak? Baik apa enggak? Terus kalau tahu Allah baik, kira-kira kita harus gimana? Maksiat? Maksiat. Rajin maksiat apa ibadah? Kalau sampean tahu Allah itu baik, rajin ibadah apa rajin maksiat? Kalau sampean punya bos, tiap hari sampean dikasih uang 10 juta, kira-kira bos kayak gini sampean jaga apa sampean kurang ajari? Ada nggak? Misalkan begini, sampean kerja, katakan kerja di siapa di sini? Di Pak Ketua, ya, Pak Ketua. Berapa Pak Ketua gajinya? Ya, gaji kamu 1 bulan 3 juta. Tapi tiba-tiba Pak Ketua ini dapat rezeki nomplok, amin. Terus sampean, Pak Ketua, saya butuh, langsung keluar 10 juta. Saya mau, keluar lagi 10 juta. Lembur lagi dikasih 10 juta. Gaji resmi 3 juta. Ya. Tapi tiap hari sampai dikasih 1 juta. Mau nggak? Kok ibu-ibu yang mau? Sampai tiap hari dikasih 1 juta. Cuman nanti dikasih gaji pokok 3 juta. Jadi 30 kali ditambah 3 berarti berapa? 33 juta. 33 juta itu sedikit apa banyak? Banyak ya. Allah bisa ngasih lebih banyak. Orang kayak gitu itu kira-kira kita kurang ngajari apa kita baikin? Apa baikin? Allah lebih sayang. Berarti kita baikin apa kita kurang ajarin?
baikin. Gimana dong? Ya banyak bersyukur. Banyak syukur itu apa? Ngakui nikmat punyanya Allah, bukan punya saya. Jangan ketika sampean sudah dapat nikmat, sampean kemudian ya nega tepuk sakit pak. Tepuk dada sakit nggak? Sakit. Bagus tepuk lainnya saja tak apa-apa. Tepuk rebana, tepuk gendang tak apa-apa. Tapi tepuk dada sakit. Lagi. Jadi orang mengakui sesuatu yang bukan miliknya, pantas apa enggak? Pantas apa enggak? Enggak pantas. Terus gimana dong pantasnya? Pantasnya adalah panjenengan tunduk kepada Allah, pandai terima kasih kepada Allah. Kemudian yang kedua, bila seorang hamba terkena musibah, itu nanti Allah kirim malaikat. Coba kamu lihat gimana itu hamba itu mengeluh, apa dia sabar ataukah dia bersyukur. Kalau dia tidak mengeluh, akan diganti keadaannya oleh Allah lebih cepat. Tapi kalau dia wadul, tahu wadul enggak? Ngeluhkan Allah kepada hambanya, aku ki sembayang, aku ki bendino ngladeni bojo, tapi bojoku sik ngono ae, sik ndak nurut, masih kurang baik kepada saya. Padahal tiap hari itu belanjanya dari suaminya itu segini. Berapa segini nih? 50.000. Ojo warna 5.000, 50.000. Ini bisa 5.000, bisa 50.000, bisa 500.000. Masih nggak syukur, masih nggak terima. Orang yang begini ini, ya, yang nggak terima seperti ini perlu untuk merujuk pada diri sendiri. Kalau ingin dirubah, pertama syukur dulu, alhamdulillah. Kemudian terus minta lagi kepada Allah, ya Allah gerakkan hatinya suami saya supaya tiap hari ngasih sekian. Gitu. Ojo grundel tok. Aku iki ngurus anak, ngurus iki, durung ngurus awakmu. Ya. Gendong anak, gendong iki, durung gendong awakmu. Wis ya. Lho iya kan gitu. Abot dadi bojo iya ngene. Pas kemudian yang laki datang senyum-senyum tok. Mana kopinya, mana sarapannya, mana ininya, kalau tidak ngamuk-ngamuk. Ya. Yang laki nggak syukur, yang perempuan juga bukan nggak syukur, kurang. Terus gimana dong? Diperbaiki. Alhamdulillah ya Rob, saya punya suami, meskipun nggak terlalu baik, ya wajahnya ya mirip-mirip gomblo, tak apa-apa wis. Ya. Apa tak kepingin tak mirip Roma Irama gak jadi, tapi mirip gomblo tak apa-apa. Atau mirip sopo, nggak terlalu ganteng, tapi insya Allah masih bisa ada kebaikannya. Jadi kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbaiki diri. Adapun sebab-sebab yang menjadikan kita ini ya terkena musibah. Yang pertama, kasratul dzunub wal istighfaf biha. Yang pertama, orang itu banyak dosa dan meremehkan dosa. Sampai nggak sholat, lapo sembahyang aku ya tetap sugih, masih gak sembahyang. Aku lho akeh dhuwit kon niku lho, sing bendina nang gone masjid ndelok ndek tetep kere wae. Meremehkan dosa. Awak mola kok minum-minum, ngombe-ngombe
miras ya sak karepku, sing dosa-dosaku dhewe kok aku gawe dhuwitku dhewe. Iya, sing dosa awakmu, tapi nek sing kenek balake sapa? Yang kena balaknya siapa? Kita semuanya. Turgabus. Ya. Jadi jangan merasa bangga dengan maksiat kita. Sebab sampean juga ngundang balak untuk orang lain. Balak itu kalau datang merata semuanya kena. Jadi sampean kalau kelihatan ada orang tukang maksiat, dirangkul, dideketin, diselamatkan sekali, 2 kali, 3 kali baru kita tindak. Kasih sayang, tapi juga harus ada ketegasan. Ya, ada orang nggak sholat, dinasehatin. Kalau dia kekurangan rezeki, kita kasih rezeki. Kekurangan dibaikin dulu deh. Tapi kalau terus-terusan nantang dan kita bisa menghentikan, harus kita hentikan. Tapi juga dengan cara yang baik. Termasuk caranya apa? Diajak berzikir. Paham nggih? Yang kedua, al-mujahara bil ma'asi wa idharul fawahish. Yang menyebabkan turunnya bala adalah maksiat terang-terangan, terutama di dalam bab masalah perzinahan, LGBT, jeruk ambil jeruk, wedok ambil wedok, atau perzinahan anak kecil, ya, anak SMP nanti, atau anak yang agak gede sedikit, sudah agak cantik, anaknya nggak mau pacaran, ibunya yang milik no pacaran. Sampean sing nguripi, sampean sing ngai mangan, moro-moro kumpul ambek wong siji, moro-moro belendung. Iya, sampai terjadi hamil di luar nikah. Nanti kalau anaknya diparani ambek koncoe, seneng ibu, anakku sudah pacar. Ini pertanda Anda disuntik dawet. Kenapa? Nggak sadar anak Anda itu adalah kehormatan Anda. Kalau anak Anda gampang dijamah oleh lelaki lain yang bukan ada ikatan dengan panjenengan, ya, hati-hati. Nanti lama-lama ketika terjadi sesuatu tidak bisa, mau menyesal gimana? Nggak laku. Sudah hamil di luar nikah, nggak laku. Akhirnya terang-terangan di tengah jalan tuh maksiat. Nggak usah jauh-jauh Pak, di depan rumah saya sendiri Pak. Arek-arek cilik gitu sak ini. Arek-arek cilik umur SD kelas 6. Tapi bukan dari kampung saya. Duduk-duduk di tempat yang agak tersembunyi, kemudian kenal ambil arek sing nakal-nakal, apa? Mulai melakukan hal-hal yang nggak baik. Cipok, tahu nggak cipok? Begini, arek cilik iki, remes-remesan. Nek ayam geprek ndak apa-apa. Lah iki anake wong, ya apa sih? Ini tanggung jawab loh Bu, Pak ya. Hati-hati sampean. Jangan dibiarkan. Anak-anak itu keluar model nggak jelas, jangan dibiarkan. Kalau ada di kampung kita kayak gitu, sampean suruh pergi, sampean usir. Iya. Karena sekarang sekolahan sudah nggak bisa, gurunya aja dikurang ajari. Dapat guru agak muda, ya, guru dan nom titik,
Apa maneh gurune iki apa sih? Kurang pergaulan itu apa? Kuper ya? Nanti digoda sama muridnya iya aja. Mau apa? Sampai apa bisa bertanggung jawab tuh di sekolahan anak kita nggak terjadi apa-apa? Kalau tidak ada pendidikan agama, eman. Bahkan sampai sekarang di pesantren pun juga kadang tidak aman. Kenapa? Karena tidak mendirikan syariat Allah. Ini semuanya adalah supaya tidak terjadi efek negatif di belakang hari. Paham gak? Jadi kita jaga anak kita, sudah mulai agak gede kita kasih kudung, nggih, ya. Ojo ibuke kudungan, anake kayak gitar Spanyol. Beb monggo beb, monggo beb, monggo beb. Pas metu anake lu, iya, tak pikir metu anake kucing sing metu. Iya. Metu anake kelambine nyipret kabeh. Biar Habib apa gak ngelihat? Biar kiai apa? Astagfirullah, kau nak tetep ngene. Menungso duduk malah malaikat. Ojo bangga kon ngene-ngene, ojo bangga, itu salah. Paham tak sampean? Jadi kita kasih pakaian anak kita, pakaian yang melindungi dirinya. Belum lagi nanti, ya mungkin di luar dia pakai baju bagus, pakai pakaian menutup, di jero kamar ibu ambil anaknya tiktokan. Bapak endi bapak sik istighosah. Endi bapak tahlilan. Ibu ambil anak gini, ayo nak goyang apa? Goyang kerawang, goyang dompet. Ya. Waduh. Endi? Wong endi? Sing kene endi? Ayo ngaju mo. Ada. Nggih. Betul. Yang ketiga, zulmul ibad wa tasallut ala huquqihim. Sampean mendolimi sesama, nganakno duit, judi, menguasai hak orang lain, minjemkan duit, dan yang sebangsanya. Oh, sampai tidak bisa bayar. Wah, ini terus berjalan ini bunganya. Sret. Oh my dis, cuput. Ngono engko dhek lho nang ndi sing biasa njopot iku. Iya, wis berangkat umroh kayak apa? Mencuci dosa, ndak mencuci dosa. Nambahi dosa. Tidak diterima umrohnya dan hajinya kalau pakai uang yang haram. Paham gak? Jadi jangan sampai itu termasuk mengundang bencana besar. Yang keempat, ta'yirul muslim wal izdira' minhu wasyamatata bih, meremehkan dan berkelakuan sombong kepada sesama muslim. Sama tetangga sampai makan enak, nanti tetangga lewat nggak ditawarin. Makanya sampai itu kalau masak perbanyak kuahnya, kata Nabi, supaya apa? Supaya bisa dibagikan kepada tetangga. Jangan enak sendiri tetapi tetangga nggak pernah dibagiin. Kalau kamu beli buah-buahan, kata Nabi, jangan ditunjukkan kepada anaknya tetangga, jangan ditunjukkan kepada tetangga. Kenapa? Kalau mereka sudah melihat, harus kamu bagiin. Sampai beli jajan mahal-mahal, iki biasa sing wong sik buru sugih. OKB, benih PKB. Oh,
OKB, orang kaya baru. Sang sing engkok beb. Reng sogi beb. Apa? Beli barang, mungkin bapaknya enggak, ibunya metu cincin, kalung. Apa enggak boleh? Boleh, tapi perhatikan hati orang miskin. Ya, kalau niatnya Anda untuk sombong, kalau Anda niatnya untuk menzalimi orang kecil, maka bisa terjadi bencana. Na'udzubillah. Kemudian ini yang kelima, ini yang paling banyak. Ngelawan orang tua, durhaka, uququl walidain, wal qati'ah, putus silaturahmi, hanya gara-gara dapat istri, ngelawan orang tua. Kita ini kalau mau berbagi makanan, ada ibu, ada istri. Jangan istri dulu, ibu dulu. Ibuku doyan mangan, beb. Yus kene ibumu kabeh. Lah bojomu apa ya jangan poso, ndak apa-apa, tirakat. Tambah sugih. Nggih. Paham tak? Iya. Rukukul walidain, lebih sayang kepada istrinya daripada orang tua. Apalagi zaman sekarang ini pakai mengejek orang tua. Orang tua rumahnya kecil, gak punya apa-apa. Kemudian nanti dianya sendiri rumahnya dimewahin, dikasih segala macem. Ibunya dibawa kipas angin, atapnya sudah bocor, dia rumahnya cor-coran, mahal, bagus. Ini adalah jelas-jelasan orang yang tidak bakti kepada orang tua. Ingat satu, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan, demi Allah, orang yang masih punya orang tua, itu kemungkinan bagi dia untuk naik derajat, untuk jadi wali lebih besar daripada yang sudah nggak punya orang tua. Apalagi kalau orang tuanya dia bakti sama orang tua, demi Allah, doanya orang tuanya lebih mustajab, lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang semangken, Pak, Bu, kadang kalau sudah ngasih duit ke orang tua, diingat disebut-sebut 1 tahun. Kon ngai duitmu piro? Sampai ngasih duit ke ibu berapa? Anak bisa belanjani ibunya. Bu, iki ya belanja ya, diuncal nang ngene. Iku juputno lading, suwek-suweken duit. Kurang ajar sama ibunya. Kadang sampai ibu itu takut sama anaknya sendiri. Takut nggak? Takut. Kenapa? Karena anaknya sudah bisa membelikan obat untuk ibunya. Masya Allah. Bu, iki obatnya ibu iki larang. Ibu iki ojo mangan ngene, ngamuk-ngamuk. Sakitnya melahirkan dibandingkan sakit dibentak sama anak, lebih menyakitkan bentakannya anak. Kama tadinu tudan, sebagaimana kamu berbuat, kamu akan dibalas. Kamu kurang ajar, kamu juga akan dibalas kurang ajar. Dan merana, biar punya murid banyak, biar orang alim, wallah hendak manfaat. Sahabat itu nggak bisa syahadat karena kurang ajar sama ibunya. Sampai ibunya memaafkan dirinya, akhirnya naik derajatnya, akhirnya bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sampai bekali anak Anda untuk menjadi anak yang baik. Makanya kalau dapati anak yang nakal, jangan didoakan yang jelek-jelek, Pak, Bu, jangan. Bu, nakali, tak doakno delunguk temen. Ojo.
Ya Allah, Allah yahdik, Allah ngasih kamu petunjuk. Kata Nabi, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrih. Allah sayang kepada seorang bapak yang menolong anaknya untuk birrul walidain. Wa barram biwalidayhi, bakti kepada kedua orang tuanya. Cerita tentang Nabi Yahya alaihissalam, dibanggakan oleh Allah. Mandang bapak, mandang ibu dengan kasih sayang. Satu pandangan itu seperti pahala haji dan umroh. Sampai ndak haji dan umroh ndak apa-apa, penting bapak sama ibu. Saya ndak haji dulu, Beb. Kenapa? Bakti sama orang tua. Wallah, yang kamu dapatkan dari Allah lebih banyak ketimbang kamu berangkat haji atau umroh. Apalagi kalau kamu bisa bawa orang tuamu haji dan umroh. Jangan, Beb, ayang saya dulu. Ayang iku ya goblok kon. Nek kon belani ayangmu goblok. Ono wong belani ayange daripada wong tuane, bodoh berarti. Loh, terus gimana? Kenapa? Saya kasih tahu alasannya. Kalau lebih belani orang tuanya, iya, terus dia bilang, Bu, ibu dibisi, Bu, doano ayangku, Bu, ya. Nah, nanti didoakan. Doakan bisa umroh ya. Jadi ibu lu kon tak doakno dudu ayang siji, ayang loro, ayang telu. Ngono. Thank you sama ki. Ayang dua, ayang telu. Nambah terus. Oh iya, untung apa enggak? Karena kebahagiaan orang itu di tangan ibunya. Yang kedua adalah apa? Utus silaturahmi. Podo sak duluran perkara warisan putus pegek silaturahmi. Sak iparan putus silaturahmi. Sak mertuaan putus silaturahmi. Masih masih jero Ka'bah enggak diampuni sama Allah. Sampai ceklah sekarang ini. Selanjutnya, membantu orang yang zalim, berpihak pada orang yang zalim, dan membantu orang yang berbuat kemaksiatan. Bolomu sapa? Oh, boloku iki. Sapa iki? Iki bandar iki, dibelani bandar. Kakak toan neka. Saya ada kak toan neka. Oh iya, neka kak toan neka bandar anu. Apa sih? Blater, wani iki bis geng-gengan. Hati-hati, bisa ngundang bencana, kena semuanya. Cek kira. Ya. Wali ahlul haq, belalah ulama, belalah kiai, belalah orang yang benar. Ya. Nanti kalau ada pilihan, ini sebentar lagi ada pilihan nih. Ya, ojo terlalu gampang terbawa harus jaga persatuan. Ya. Beda nggak masalah, tapi tetap jaga persatuan. Jaga persatuan. Kemudian terakhir, memakan makanan yang watayul alal muharramat, menghalalkan barang yang haram dan cari jalan bagaimana yang haram supaya jadi halal. Nanti ustadznya ditanya, Pak Yai, gimana nih hukumnya ini? Haram, tidak boleh. Ya, besok datang bawa Innova dari Yai. Oh, ini ada pendapat ini. Atau kadang nanti dicarikan jalannya supaya jadi halal. Yang halal, yang haram adalah ingat Anda bertanggung jawab di hadapan Allah. Terakhir kata Nabi,
Allah tidak akan menurunkan siksa bila hamba menangis kepada Allah dan hatinya bersedih kepada Allah. Tak bakal turun siksa. Jadi sampean kalau ingin diangkat bencana ini, jangan sampai mengena kepada kita, banyak nangis kepada Allah. Gak iso nangisi dosa, tangisono utangmu. Gak iso nangisi utangmu, tangisono tonggomu. Ya Allah, kok iku sing sugih, gak aku sing sugih. Gak apa-apa wis. Daripada nggak bisa nangis sama sekarang. Paham ya? Mudah-mudahan saya dan panjenengan ini menjadi kunci membuka kebaikan dan menjadi kunci yang menutup kejelekan. Miftahan lil khair, mighlaqan lisyarr. Nggih. Mudah-mudahan seperti itu, dan semoga Allah memberkahi Lora Hamid beserta semua keluarga daripada Kiai Hasan, sekeluarga, ahli pondoknya, ahli ma'hadnya, memberkahi segenap jamaah PKB, segenap warga Gamping, memberkahi segenap warga Gamping, Pasir. Loh iya kan Gamping kan? Gamping biasanya apa? Foto Pak Pasir. Ya, Perum Krian Sejahtera Indah, semoga betul-betul sesuai dengan namanya, sejahtera dan indah, dan antum semuanya dimanapun berada tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan sehat afiat, diberikan kenikmatan dan senantiasa keberkahan, dan semoga kita dipanjangkan umur hingga mencapai bulan Ramadan. Ya Rabbal alamin. Dan pada akhirnya semoga kita semuanya diberikan husnul ma'anaili syafa'atil uzma bijahin nabi wa alin nabi. Sebelum saya tutup, jangan lupa tiap panjenengan minta kepada Allah selalu minta dirahmati. Ya Allah, berikan saya rahmat dalam urusan saya, berikan saya rahmat dalam urusan anak saya, istri saya, keluarga saya. Minta seperti nanti diatasi semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.